Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat duhur Masjid Jami' Al-Ihsan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bisa hadir di Masjid Jami' Al-Ihsan untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan semua aktivitas kita, khususnya sholat zuhur yang baru saja kita laksanakan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan balasan pahala dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian dirahmati Allah, beberapa hari yang lalu kita membicarakan tentang pentingnya mencari kesempatan atau menciptakan kesempatan untuk melakukan tafakkur, uzlah. Suatu saat kita harus bergabung dengan masyarakat secara umum, tetapi di saat-saat tertentu, saat-saat lain kita harus menggunakan atau menciptakan kesempatan untuk melakukan tafakkur, uzlah, menjauh dari orang-orang untuk sementara karena ada kepentingan renungan diri, renungan ayat-ayat Allah, renungan kalimat-kalimat Allah. Itulah yang namanya uzlah. Manfaatnya sungguh sangat luar biasa. Di sini penulis kitab Al-Hikam menyampaikan ada beberapa manfaat melakukan uzlah, menghindar sementara dari kerumunan atau berkumpul dengan banyak orang. Faedah yang pertama, as-salamatu min afatil lisan. Ketika suatu saat kita lepas menghindar dari kumpul-kumpul orang banyak, menciptakan suasana yang hening, lalu melakukan tafakur, maka di situ ada manfaat selamatnya lisan ini dari bencana. Jamaah sekalian, bencana yang menimpa kita, dosa-dosa itu banyak sekali yang keluar dari mulut kita. Ketika kita mencoba beruzlah, tidak kumpul bersama orang, maka di situ ada kesempatan kita menyelamatkan lisan kita dari bencana bahaya besar. Kenapa? Karena dosa terbanyak itu muncul dari lisan kita. Kadang-kadang kita tidak senang seseorang atau menggunjing seseorang, melihat aib orang, kalau sementara kita simpen di dalam hati, itu mungkin tidak masalah. Tetapi ketika sudah keluar dari mulut kita, didengar orang lain, nah itu bencana. Kita tidak senang pada seseorang, boleh disimpan saja, tapi ketika kita sudah keluarkan mulut kita, saya tuh benci banget sama orang itu, nah, itu bencana. Apalagi ngomongin orang itu tuh jahatnya luar biasa, tukang tipu, tukang korupsi, ghibah, nah, itu dari mulut. Maka Rasulullah sebagai contoh, walaupun Rasulullah tidak berdosa, dijamin oleh Allah maksum, Rasulullah itu beristighfar, tidak pernah habis-habisnya beristighfar. Maka kita orang manusia biasa, sudah pasti lisan kita sering kerseleo, sering membicarakan orang, sering ngata-ngatain orang, sering membuka aib orang. Ini dosa yang begitu besar, banyak dilakukan oleh mulut kita. Maka zikir itu adalah bagian dari cara kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memerintahkan, udzukurullaha dzikran katsira wastaghfiruh. Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah dan banyak-banyaklah beristighfar. Karena dari sini ini melahirkan dosa-dosa yang banyak. Itu manfaat
dari uzlah. Ketika kita tidak berkumpul dengan orang, maka kita tentu namanya tidak berkumpul, namanya menyendiri, namanya menjauh dari orang. Sudah dipasti kita tidak akan membicarakan orang lain. Lalu dengan siapa? Orang kita sendirian? Tidak mungkin kita akan berbicara dengan orang. Itulah menyelamatkan lisan dari perbuatan dosa. Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu abdan sakata fasalima. Allah merahmati seorang hamba yang pada saat-saat tertentu diam. Maka ketika diam, fasalima, dia akan selamat. Au takallama faghanima, atau dia berbicara tetapi dengan pembicaraannya itu akan memperkaya pahala. Kenapa? Yang dibicarakan adalah kebaikan, yang disampaikan adalah nasihat, yang disampaikan adalah ajakan untuk berbuat baik. Maka faghanima, dia memperoleh kekayaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Yang kedua, faedah dari uzlah, hifdzul basari wassalamati min afatin nadar, menjaga mata dan menyelamatkan diri dari bahaya melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kumpul banyak orang, di sana banyak hal-hal yang negatif, banyak hal-hal yang menarik syahwat. Itu akan mengundang bangkitnya syahwat kita. Enggak ditonton mubazir, dilihat dosa. Nah, ini itu enggak bisa menghindar. Ketika ibu-ibu, bapak-bapak berjalan, lihat sesuatu yang sangat menarik, enggak bisa menghindar. Maka kata Rasulullah, kalau kamu melihat sesuatu yang menarik dan itu mendatangkan syahwat, itu pandangan pertama adalah rezeki. Tetapi kalau begitu mengandang, pertama udah selesai, terus dipelototin terus, itu azab. Jadi pandangan pertama melihat sesuatu yang menarik, walaupun itu dosa, tapi karena tidak sengaja, anggap saja itu rezeki. Tetapi kan kita kadang-kadang, wah, begitu melihat yang asik, akhirnya melototnya nggak habis-habis, tonton terus. Nah, itulah yang mendatangkan afat, musibah. Maka ketika kita beruzlah, menjaga mata kita selamat dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, wala tamuddanna 'ainaka ila ma matta'na bi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi. Janganlah kamu lepaskan pandangan matamu ila ma matta'na bi azwajan, pada sesuatu yang memang indah, aku ciptakan itu indah. Ketemu dengan wanita, di mana wanita itu sudah menjadi istri orang, azwajan. Dan ketika kita melihat itu, kita terkagum-kagum, itu bininya siapa ya? Cantik banget. Nah, itu dosa. Maka jangan lepaskan pandangan mata itu. Nah, itu bisa terhindar manakala kita beruzlah. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Yang ketiga, hifdzul qalbi wa sautihi anir-riya wal mudahanah wa ghairihuma minal amrad. Yang ketiga adalah menjaga hati dan suara hati, di mana hati setiap orang itu nalurinya ingin pamer, ingin menunjukkan kehebatannya, ingin menunjukkan kedudukannya, dan sebagainya dan sebagainya. Maka ketika kita uzlah, siapa yang akan kita pamerin diri kita? Siapa yang akan kita bisik, kita tunjukkan kehebatan kita? Tidak ada. Maka di situ kita terbebas, terhindar dari rasa riya. Karena riya itu kata Allah adalah asirkul asgor,
riya itu adalah syirik kecil. Syirik itu adalah dosa yang tak terampuni, karena ketika nanti di akhirat saat kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk siapa amalmu? Karena kita riya, maka Allah perintahkan, kamu ke sana, mintalah pertolongan kepada orang-orang yang di dunia kamu pameri, kamu tunjukkan kehebatanmu. Itulah ketika kita bisa beruzlah sementara, menghindar sementara dari kerumunan, maka kita akan mampu menjaga hati kita terhindar dari riya. Ini saja, tidak banyak yang saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Setidak-tidaknya kita berusaha mencoba menjaga hati kita tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, sewaktu-waktu ciptakan suasana, cari waktu untuk kesempatan melakukan tafakkur, karena tafakkur, merenung diri, memikirkan kebesaran Allah adalah ibadah yang tentu sangat besar pahalanya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.